Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak. Sosok beliau adalah yang bisa dibilang paku dari Kota Bogor, Jawa Barat. Beliau adalah sosok waliullah dan pemimpin pondok pesantren di wilayah Bogor, Jawa Barat. Perjuangan beliau turut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan beliau juga akrab dengan sosok Presiden pertama, Insinyur Soekarno. Ikutin terus perjalanan gua di cerita legenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di cerita legenda. Kali ini gue berada di sekitar Kota Bogor, Jawa Barat, tepatnya di makam Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak. Ingin tahu kelanjutan ceritanya seperti apa? Ikutin terus perjalanan gue di cerita legenda. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. A, boleh diperkenalkan dengan A siapa? Ya, nama saya Tubagus Muhammad Khalid Syarif bin Kiai Haji Tubagus Adam Syarifuddin bin Kiai Haji Tubagus Muhammad Thohir bin Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak bin Kiai Haji Tubagus Abbas. Mau sedikit tahu tentang perjalanan Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak. Insyaallah. Bisa diceritakan sedikit, A? Ya, kalau untuk manuskrip Risalah Abah itu beliau adalah seorang kiai besar dari kelahiran Tanah Banten, daerah Kampung Sabi, Desa Bengkono, Pandeglang. Beliau lahir pada tahun 1842 dan wafat di tahun 1972. Kurang lebih usia Abah itu 130 tahun. Dari total murid Abah itu kurang lebih ada berapa? Kalau untuk yang dimursyidkan ya, yang saya survei, di tiap daerah Abah punya murid mursyid. Dari daerah Jasinga, Liud, ada namanya Abah Udin. Terus dari Pondok Gede ada mursyid juga namanya Kiai Haji Sakrim. Dari Cidahu tentunya Abuya Dimyati, Abuya Muhtadi. Banyaklah. Kalau untuk total keseluruhan saya tidak bisa menggamblangkan kira-kiranya berapa. Yang pasti mungkin di atas 100 untuk mursyidnya aja gitu. Menurut Nunu nih, sosok beliau itu seperti apa sih? Beliau yang jelas tentunya orang yang sangat tawadu dalam berilmu, tawadu dalam bersikap, tawadu dalam adab. Beliau tadi bilang, katakan kiai yang karismatik ya, banyak tentunya karismatik dalam hal bertata krama, bicara, terus dalam menyambut murid tamu. Jadi beliau itu tidak pernah yang namanya membedakan ini tamu, ini murid, itu tidak ada. Itu beliau
Nah, alhamdulillah nih salah satu keturunannya yang beliau adalah ahli makbar dan nanti kita panggil. Gitu. Abah itu tidak pernah membedakan orang yang saya tahu. Bisa meratakan. Bisa jadi seperti itu. Total makam yang di area makam beliau ada berapa? Hampir di angka 30 ya. 30. Termasuk di belakang itu juga keturunan beliau, keturunan menantu pun ada, itu menantu cucu tentunya. Kalau putra di areanya masih termasuk salah satu putra Abah juga yang di atas ini Profesor Tubagus Cecep Syarifuddin, beliau dimakamkannya di Garut. Kebanyakan para peziarah dari kota mana saja kan? Untuk peziarah tidak kebanyakan khususnya ya kalau untuk rutinan Jabotabek seperti daerah Bogor, Citerep, Cibinong, Luliang, Jasinga, Banten, Jakarta, Depok, ini daerah Jabotabek aja sih ya kalau untuk rutinan. Adapun yang dari Kalimantan, dari Jawa, ya dari daerah-daerah luar lah, itu biasanya kalau tidak sebulan sekali ataupun ikut menghadiri dan meriahkan acara Haul Abah Fala. Kalau untuk opini masyarakat tentang sosok Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak, ya, khususnya di kota Bogor, mungkin bisa dibilang sesepuh atau pakunya dari Bogor ya? Iya betul. Jadi Abah itu untuk di kalangan masyarakat jamaah khususnya Jawa Barat itu beliau itu bisa dikatakan adalah paku, pusat sentralnya para santri, para kiai, para tokoh gitu. Selain daripada Empang, Habib Muhsin dan Mama Bakom, Abah salah satunya. Kebanyakan tahu nih para peziarah tujuannya kalau boleh tahu apa saja sih ya? Ya pada umumnya orang ziarah sih ya, pertama yang jelas satu ingin meminta kebarokahan daripada ahli makom, khususnya ahli makom tersebut adalah seorang aulia Allah, seorang wali Allah, kekasih Allah tentunya itu ya. Selain daripada minta kebarokahan ya lebih kepada silaturahim, menyambung perjalanan risalah entah orang tuanya, entah gurunya gitu. Jadi menyambung silaturahim. Kembali lagi ketika kita berilmu, maka kita harus menyambung sanad ilmu itu. Ada larangan khusus nggak untuk berziarah di makam Abah Fala? Gak ada sih ya, kalau untuk larangan khusus tidak ada. Mungkin lebih kepada wanita ya, kepada ikhwal itu untuk bagi yang berhalangan atau sedang mungkin yang seorang ibu dalam masa idah, kita tidak memperkenankan, bukan tidak berkenan, tetapi alangkah bijaknya tidak kita perkenankan untuk menjaga hadas beliau, karena beliau itu orang besar, seorang tokoh yang selalu menjaga kesucian, karena beliau itu semasa hidupnya beliau tidak pernah lepas wudhu. Itu bahkan beliau itu pernah terbangun dari tidur hanya untuk berwudhu, lalu beliau istirahat lagi. Bukan tidur, beliau itu istirahat. Jarang kalau ulama disebut tidur ya, iya. Lebih kepada istirohah kalau dalam bahasa Arab itu, kalau yang artinya istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu wabarakatuh. lagi. Kali ini saya berada di wilayah Bogor, tepatnya di makam Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak. Kali ini Dwi bersama Cicit dari Abah Falak. Ya, saya Tubagus Muhammad Khalid, biasa akrab dipanggil Nunu. Kali ini bersama Anunu mau sedikit menjelaskan sosok beliau Abah Falak. Kalau boleh tahu, ini foto dari Ya, ini pada waktu foto dari sekian banyak momen-momen perjumpaan Abah dengan pejabat-pejabat negara ya. Itu salah satunya Menteri Agama, Jenderal gitu. Ini bahwa saya kurang tahu percis, yang jelas pertemuan dengan pejabat-pejabat negara juga, kalau nggak pemerintahan salah, lah ya. pemerintahan. Pemerintahan. Ada jenderal, kapten, legend, terus dari kepolisian pun tentu ada. Dan yang di tengah ini momen di mana Abah itu melakukan kegiatan rutinitas, yaitu mengadakan pengajian, ngajar ya. Lebih kepada ngajar, bukan pengajian. Kalau untuk yang di belakang ini apa? Kalau ini salah satu lukisan pemberian dari guru juga. Itu yang saya tahu ya. Beliau tidak mau disebutkan secara media sih tentunya. Jelas dari guru warga besar Abah Falak. Gitu. Ini lukisan dari kulit ya kalau nggak salah. Kalau yang di belakang Ini lukisan juga dari salah satu jamaah Abah. Beliau ini putra dari Abah Falak. Putra pertama tunggal dari istri pertama Abah Falak, yaitu Kiai Haji Tubagus Muhammad Thohir Falak. Nah, jadi teman-teman, dari struktur bangunan rumah tidak ada yang dirubah-rubah. Memang dari awal original seperti ini ya. Original seperti ini. Teman-teman bisa lihat ke atas nih, dari plafonnya juga masih berbentuk anyaman ya, Iya, Pak ya? anyaman. Nah, ini saya sedikit pengen tahu lagi nih, di depan saya ini, kalau boleh diceritakan, Ya, dijelaskan. untuk di depan ini, di depan kita ini kamar terakhir beliau beristirahat. Istirahat, ibadah sholat, itu. Terus berkumpul kumpulan ramah tamah antara Abah dengan anak, dengan cucu. Beliau selalu di sini karena di rumah ini Abah itu sudah di usia 100 ke atas, jadi langkah Abah itu tidak jauh gitu. Jadi lebih kepada kita cucu-cucunya dulu ya, yang datang ke kamar Abah buat nemenin Abah ngobrol, nemenin Abah makan gitu, terus meminta nasihat tentunya, terus sorogan juga gitu kalau untuk keluarga. Nah, ini teman-teman mungkin bertanya ya, kenapa kita nggak sampai masuk ke dalam? Karena memang dikunci ayah, Ya, dikunci gitu. menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan. Kadang orang ada yang menyalahgunakan ayah. Betul. Gitu. Jadi Anunu khususnya menjaga lah gitu. Mungkin kalau untuk mau melihat kita bisa dari area jendela, nanti bisa saya antar ke area jendela. Ini mungkin kalau ini ya lukisan pemberian aja. Foto. Ya, ini foto para habaib terdahulu, karena Abah itu sangat takzim kepada zuriyah Rasul, para habaib itu. Ketika ada para habaib datang ke Pagetongan, ke rumah Abah, beliau sangat menjamu itu dengan ya, kalau bahasa Sunda itu apa ya, sumringah gitu, dengan bahagia gitu. Bisa kita ke ruangan lain, depan mungkin ya, sini.
Nah, boleh dijelaskan lagi ya? Mungkin ini ya kalau untuk pengen sekedar melihat luas kamar. Nah, ini teman-teman bisa mungkin sedikit ingin tahu dalam dari Ya, kamar kayak gitu. Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak seperti ini. Ya, luasnya, luas kira-kira luas. Ini luas ukuran kamar beliau asli. Pintunya apa sih namanya, ventilasinya alhamdulillah kita masih jaga. Mungkin hanya tambahan dekoran kayak cat, wallpaper, hording itu aja sih. Itu aja. Termasuk jendelanya pun insya Allah ini asli dari, Tidak ada yang dirubah ya? tidak ada gitu. Itu aja. Dan ini salah satu ya para pewaris, ahli waris dari Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak. Itu putra sisanya cucu. Sisanya cucu. Iya. Para penerus khalifah lah lebih tepatnya. Beliau juga sempat membuat untuk para santri salah satu sumur. Iya, gitu. Boleh kita ke sana, Kak? Boleh. Lewat mana? Mau lewat sini. Sini aja. Silakan. Silakan. Ya, ini salah satu area peninggalan dari Abah Falak, yaitu beliau yang membuat sendiri. Beliau membuat sendiri. Ya tentunya dibantu dengan santri ya. Itu. Cuman untuk awalan mungkin Abah yang menggali, sisanya santri yang meneruskan gitu. Nah, kondisinya sekarang ditutup ya untuk menjaga supaya ya dari binatang jatuh atau segala macam sih ya. Tapi untuk aliran sumur ini keseluruhan kita langsung ke makam. Ke mana namanya ini? Kamar santri. Kamar santri. Paling kita menyisakan satu keran ini untuk nantinya kita berikan kepada para peziarah. Yang saya lihat tadi kita lihat di area makam ada 2 gentong kendi dari tanah liat. Airnya dari sini, langsung dari sini. sumur pusatnya. Dan ini dulunya dapur, kamar mandi, dan ada satu yang tepat di meteran ini ada pintu masuknya juga gitu. Karena dulu tuh akses pintu masuknya selain dari tempat tadi kita keluar dari kamar ini, cuman kita tutup gitu karena untuk perluasan gitu. Nah, sekarang dimanfaatkan khususnya untuk santri haji ini untuk perjumpaan, foto-foto beliau. Iya. Nah, di aula pendopo ini kita juga memasang foto Abah Falak dan sekilas perjalanan lah dari Abah lahir sampai perjalanan Abah hijrah ke ke Saudi, ke Arab untuk menimba ilmu. Sekilas biodata perjalanan lebih kepada itu. Ini dijelaskan Abah ini lahir di tahun 1842 sampai 1972 Masehi, atau tepatnya di 1202 sampai 1392 Hijriah. Abah adalah salah satu orang besar di Indonesia. Oke, Sampran. Sini alhamdulillah sedikit banyaknya kita menjelaskan riwayat perjalanan Abah dari lahirnya beliau sampai wafatnya beliau, perjalanan garis besarnya kita sudah pasang di sini. Jadi ketika ada penziarah yang datang pengen tahu siapa sih Abah Falak, alhamdulillah itu sudah sediakan. Tapi kalau untuk lebih detail-detailnya biasanya ada salah satu keluarga yang menjelaskan gitu. Menjelaskan dari perjalanan Abah yang tidak kita tulis di sini, karena kalau bicara hari tulis kayaknya
Iya. besar gitu, Besar sekali. terlalu banyak gitu ya. Oh, bisa. Kalau untuk langsung digamblangkan total. Jadi selebihnya ya ketika jamaah datang bertanya bapak siapa, kita dari keluarga gini, pasti ada pertanyaan satu atau dua. Oke. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa jawab dengan sebenar-benarnya. Oke, jadi teman-teman kurang lebih tampak dari depan rumah beliau seperti ini. Ada beberapa persen aja yang diperbarui ya. Iya. Nah, kalau untuk struktur bangunan keseluruhan memang masih original seperti ini. Mungkin kita terakhir ke makam kali ya? Boleh. Bismillah. Ini kalau untuk area makam Majlis Makbaroh namanya, Majlis Makbaroh Abah Fala. Biasanya jamaah posisinya di sekitaran area sini menghadap ke makam, dan tepat di samping kiri saya dan samping kanan saya di belakang tembok ini para zuriat-zuriat Abah, putra dan cucu beliau. Ya, nanti mungkin setelah dari sini kita bisa lihat langsung. Teman-teman bisa lihat di sini tepat di depan saya makam dari beliau Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak. Bisa lihat teman-teman. Ini udah suasana baru ya. Sebelumnya tidak seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah ya sajad minar rahman ya syakum. Ibadallah hijanakum qasadnakum talabnakum tu'inuna tughithuna bihimmatikum wajadwakum fa'akhuna wa'atuna atayakum hadayakum qala khayatum mawlani fahasyakum wa hasyakum sa'idna idhatainakum wa fudna hina zurnakum fakum asfa'un fina ila rahmani maulakum Hasanullah hasanullah madayamin madayakum Hasanallah asarahman takshana wa takshakum Salamullah hayyakum wa ainullahi tar'akum wa sallallahu maulana wa sallama adainakum ala al-mukhtar syafi'na wa munkizna wa iyyakum. Assalamualaikum. Allah Bismillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.